Perkenalkan Bu, nama saya Kelvin Iman Sanggang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran daripada berbagai senyawa, yaitu senyawa hidrokarbon sebagai unsur utamanya. Yang kedua adalah senyawa sikloalkana, yang ketiga adalah senyawa alkana, dan terakhir adalah senyawa aromatis. Teori yang menyatakan tentang proses terbentuknya minyak bumi ini adalah teori duplex, di mana pada teori ini dikatakan bahwa minyak bumi itu berasal daripada jasad-jasad renik hewan dan tumbuhan yang telah mati, di mana jasad mereka ini terbawa oleh arus sungai bersama lumpur dan akhirnya mengendap pada dasar laut, sehingga setelah ribuan tahun kemudian akibat lapisan bumi yang semakin panas atau atmosfer yang semakin panas mengakibatkan jasad-jasad mereka itu berubah menjadi bintik-bintik dan akhirnya menjadi gas atau minyak bumi. Selanjutnya adalah pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi ini dilakukan dengan cara 2 tahap, yaitu pada tahap pertama dilakukan dengan cara distilasi, di mana distilasi ini akan dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang berbeda-beda pada setiap fraksinya, di mana pada setiap fraksi ini akan dibedakan dengan melihat titik didihnya, yaitu pada fraksi pertama yaitu adalah gas bumi, di mana gas bumi ini biasanya dijadikan untuk bahan bakar kompor gas yang digunakan untuk masak. Yang kedua adalah naftah atau gas bumi yang biasanya dijadikan sebagai bensin untuk alat atau bahan bakar transportasi seperti mobil, motor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fraksi ketiga, yaitu yang biasanya dijadikan sebagai kerosin atau minyak tanah, dan kedua adalah aftur, yaitu bahan bakar pesawat jet. Selanjutnya adalah fraksi keempat, yaitu solar yang biasanya dijadikan sebagai bahan bakar daripada diesel, daripada bahan bakar mesin diesel. Yang kelima adalah fraksi kelima, yaitu residu, yang dimana residu ini merupakan sebuah hidrokarbon yang panjang yang dapat diolah lagi pada tahap kedua. Pengolahan tahap kedua, dimana pada pengolahan tahap kedua ini akan dilakukan berbagai proses lanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Yang pertama itu adalah cracking, yaitu proses yang dilakukan untuk melakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi yang pertama pemecahan rantai, kedua alkilasi yaitu pembentukan alkil, yang ketiga adalah polimerisasi yaitu penggabungan rantai karbon, keempat reformasi yaitu perubahan struktur, dan kelima adalah isomerisasi yaitu perubahan isomer. Yang kedua adalah proses ekstraksi, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk membersihkan produk dengan menggunakan pelarut sehingga dapatkan hasil yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah proses kristalisasi, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk memisahkan produk-produk berdasarkan titik cairnya. Keempat adalah pembersihan treating, yaitu proses yang dilakukan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang didapatkan pada tahap pertama dan tahap kedua.